apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi gerebek 2 pelaku penembakan seorang pemuda terkait utang piutang di kota Palembang. Polisi ringkus komplotan begal di kota Palembang. Tingkatkan kebersihan di lokasi wisata. Sejumlah warga kota Palembang menggelar aksi bersih-bersih di kawasan wisata Benteng Kuto Besak, Palembang. Informasi pertama, polisi meringkus 2 pelaku penembakan yang menewaskan seorang pemuda di kota Palembang. Keduanya dibekuk saat berada di hotel di kawasan Lok Sumawe, Aceh. Motif dari kedua pelaku penembakan karena terkait masalah utang piutang. M. Aryansyah, pelaku penembakan seorang pemuda di kota Palembang, digerebek tim gabungan Polrestabes Palembang di tempat persembunyiannya di salah satu hotel kawasan Lok Sumawe, Aceh. Polisi juga meringkus rekannya bernama Ari Putra di tempat berbeda. Keduanya ditangkap polisi terkait kasus penembakan terhadap seorang pemuda berinisial R pada 27 Oktober lalu. Nyawa korban tak tertolong meski sudah mendapat perawatan medis. Kasus penembakan ini dipicu oleh masalah utang piutang antara korban dengan pelaku. Korban menyampaikan seolah-olah tidak peduli dengan mengatakan terserah saya dan motor akan saya kembalikan. Dengan kata-kata tersebut, tersangka naik pitam dan tidak suka sehingga salah satu tersangka berinisial TM itu memberikan kode kepada satu tersangka lainnya berinisial AR untuk menembak korban. Polisi menyita senjata api sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Polisi menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster di Provinsi Sumatera Selatan. Diduga pelaku sudah berulang kali menyelundupkan benih lobster. Kasus penyelundupan ini berpotensi merugikan negara sebesar 6 miliar rupiah. Lebih dari 50.000 lobster dilepaskan ke habitatnya di Pantai Duta Wisata Lampung. Benih lobster yang dilepas ini merupakan hasil kerja polisi yang menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster jenis mutiara dan pasir yang dibawa mobil minibus di Jalan Tol Kayu Agung, Palembang pada 28 November lalu. Polisi juga menangkap sang sopir berinisial SN. Polisi menyatakan pelaku sudah berulang kali mengantarkan benih lobster dengan upah 3 juta rupiah untuk sekali pengiriman. Kegiatan penyelundupan seperti ini berpotensi merugikan negara sebesar 6 miliar rupiah. Dari ungkap kasus BBL ini kerugian negara kami perkirakan sekitar 6 miliar. Dari 12 box yang kita sita, di dalam 12 box itu terdapat 332 kantong. Nah, dari 332 kantong ini terdapat 50 ribuan benih lobster yang akan dibawa ke daerah Lampung. Nah, ini masih banyak yang perlu kami kembangkan, ya, dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Kasus penyelundupan ini masih terus dikembangkan polisi. Petugas juga masih memburu pihak lain yang terlibat dalam bisnis ilegal tersebut. Akibat perbuatan ini, pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Polisi meringkus komplotan begal yang kerap beraksi di kota Palembang. Dalam aksinya, para pelaku kerap mengancam korban menggunakan senjata tajam. Aksi komplotan ini sudah sangat meresahkan warga kota Palembang. Komplotan begal bersenjata tajam ini hanya bisa diam tak berkutik saat digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang. Aksi kedua pelaku Ali Munandar dan Arfani sudah sangat meresahkan warga kota Palembang. Dalam aksinya, komplotan ini mengancam korban menggunakan senjata tajam untuk menyerahkan semua barang berharga milik korban. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku sudah sering melakukan aksinya di kota Palembang.
Menggunakan senjata tajam seperti itu. Yang satunya lagi kemudian yang terjadi di Jalan Ratu Alamsah Perwira Negara. Itu korbannya adalah pengendara motor yang pada saat itu pagi-pagi dia baru mau berangkat, kemudian dipepet oleh 2 orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor, kemudian ditodong juga dengan menggunakan senjata tajam. Polisi masih terus mendalami kemungkinan ada tindakan pidana lain yang pernah dilakukan oleh keduanya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat hukuman 9 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang sopir truk asal Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban perampasan oleh seorang remaja di kawasan Simpang Bypass Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Akibatnya korban kehilangan tas berisi dokumen kendaraan serta ponsel. Sopir truk bernama Effendi ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Warga Bekasi, Jawa Barat ini mengaku telah menjadi korban perampasan oleh sekelompok remaja di kawasan lampu merah Bypass, Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Akibatnya korban kehilangan dokumen kendaraan serta telepon genggam miliknya. Saat kejadian, korban yang sedang berhenti di lampu merah didatangi seorang remaja yang bermaksud membersihkan kaca truknya. Setelah korban memberi uang, remaja lainnya naik ke atas truk dan merampas tas dan ponsel milik korban. Menuju lampu merah, jadi pas kita berhenti, rupanya ada anak-anak nyamperin, alasannya ngelap kaca mobil. Nah, kita kasih 2.000. Nggak lama, datang lagi kawan dia rame-rame. Nah, naik ke atas ban, terus dia tangannya masuk lewat kaca, ditengok ada HP di dalam, dia dirampas. Saya tarik lagi, terus diambil lagi tas, saya tarik lagi. Kasus perampasan seperti ini semakin meresahkan sopir truk yang melintas di Kota Palembang. Para pelaku tidak hanya merampas namun tidak segan-segan melukai korban dengan senjata tajam dan batu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tim Nawacita Republik Indonesia meninjau lahan yang menjadi sengketa warga di Kabupaten Banyuasin. Pemilik lahan mengaku telah memenangkan perkara hingga ke tingkat Mahkamah Agung, namun belum juga diserahkan oleh pihak tergugat. Tim Nawacita mendatangi sebuah lahan di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti laporan salah seorang warga setempat atas nama M. Ihsan. Pasalnya yang bersangkutan mengaku lahan miliknya seluas 12 hektar telah dikuasai pihak lain. Berdasarkan pengakuan M. Ihsan, sebelumnya lahan ini telah dibelinya pada tahun 2013 dan didirikan bangunan 2 lantai rumah sebagai tempat tinggal. Namun seiring berjalannya waktu datang pihak yang mengaku sebagai pemilik sah atas lahan tersebut. Mereka tidak hanya mengusir M. Ihsan dan keluarga, tetapi juga merobohkan bangunan rumahnya hingga rata dengan tanah. M. Ihsan pun mengadukan kasus ini kepada Tim Nawacita Republik Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Waktu saya beli 2013, saya membangun rumah tersebut, akhirnya dia menghancurkan rumah saya tersebut. Pak, surat kita ini sudah menang ya Pak, ingkrah ya Pak, itu katanya. Kalau surat saya sudah putusan Mahkamah Agung tahun 98, sudah punya keputusan Mahkamah Agung kekuatan mengikat, ingkrah. Sudah dilaporkan Pak kasus ini? Sudah dilaporkan di Polda. Sudah diproses ya Pak tadi Pak? Sudah diproses. Pak Ihsan ini ceritanya membeli tanah yang sudah menang putusan antara sengketa antara Ujang Roni dengan PT Ali pada tahun 98 dan dimenangkan oleh Ujang Roni. Pak Ihsan selanjutnya membeli dan menguasai lahan tersebut dan membangun bangunan 2 tingkat beserta bangunan pendamping di atasnya. Nah, 5 bulan kemudian datang orang yang mengaku bernama Sujono membawa sertifikat dan menyatakan ini adalah lahan miliknya. Kasus dugaan penyerobotan lahan dan pengerusakan bangunan ini akan dibahas oleh Tim Nawacita dan akan segera ditindaklanjuti untuk mengambil langkah-langkah berikutnya setelah pengumpulan data dan informasi yang ada di lapangan.
Tim Nawacita bukanlah masuk dalam lembaga negara dan tidak pula menggunakan uang dan fasilitas negara. Tim Nawacita adalah tim keluarga presiden yang dibentuk pada tahun 2014 oleh Djoko Daryanto yang bertugas mengawal visi misi program Nawacita Presiden. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin.